Baik pemirsa, senang sekali saya menjumpai Anda dalam program Kabar Pagi edisi hari ini, Selasa 19 November 2024. Beragam informasi dari Sulawesi Barat dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Hadira, inilah Kabar Pagi selengkapnya. Pemirsa, pernikahan dini masih menjadi masalah serius di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Tamerodo Sendana, Desa Manyamba Induk. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga berpengaruh terhadap pola kesehatan mental anak yang terlibat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang menikah di usia dini beresiko mengalami gangguan psikologis, yang pada akhirnya mempengaruhi masa depan mereka. Tingginya angka pernikahan dini di Desa Manyamba Induk, Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene, menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi psikis keluarga yang terbentuk. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan mental dan sosial. Data dari perangkat desa menunjukkan bahwa mayoritas pasangan menikah di usia dini, yakni antara 15 hingga 18 tahun. Kita akui bahwa di Desa Manyamba ini memang sudah tahun terakhir ini memang agak banyak terjadi pernikahan dini. Tapi kami sebenarnya pemerintah Desa Manyamba sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada bahwa pernikahan dini sebenarnya kita sudah berusaha untuk artinya mau mengurangi bahkan tidak terjadi, tapi yang namanya juga masyarakat ada hal-hal saja yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Perangkat desa mengatakan bahwa faktor utama pemicunya adalah keterbatasan ekonomi, minimnya akses pendidikan, dan tekanan sosial budaya. Sementara itu, Ketua Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tamerodo Sendana menegaskan pentingnya pemahaman agama yang benar dalam mencegah praktik ini. Kami dari KUA itu sangat hati-hati karena kami juga kalau seandainya ibarat musuh bahwa pernikahan dini itu adalah musuh bebuyutannya itu KUA. Artinya apa? Bahwa sekarang ini kita kan ada aturan atau undang-undang yang mengatur kita. Pernikahan yang bisa tercatat di KUA itu kalau menurut Undang-Undang tahun 1974, Undang-Undang nomor 1 1974 bahwa laki-laki 19 tahun sudah bisa menikah, kemudian perempuan 16 tahun sudah bisa menikah. Tetapi setelah munculnya undang-undang baru, kalau tidak salah tahun 2000, undang-undang baru kalau tidak salah nomor 16 tahun 2019 itu sudah ini. Maksudnya umur perempuan juga harus 19 tahun sama dengan laki-laki baru bisa tercatat di KUA. Baru bisa tercatat. Tetapi ketika misalnya ada calon pengantin meskipun di bawah umur, ya, kami akan buatkan penolakan. Ya. Ketika misalnya di bawah 19 tahun, kami buatkan penolakan itu, kemudian terlebih dahulu ada surat pemberitahuan, kemudian kami buatkan penolakan. Jadi dari penolakan itulah ketika Jatim mau lanjut ke pengadilan, ya silakan lanjut ke pengadilan. Setelah ada putusan pengadilan dalam artian bahwa ada dispensasi pengadilan, artinya surat izin dari pengadilan yang mengatakan bahwa ada buktinya bahwa anak ini sudah bisa menikah dengan berdasar keputusan pengadilan atau penetapan pengadilan itu baru kami bisa. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Majene juga angkat bicara. Ia menggarisbawahi beberapa faktor terjadinya pernikahan dini, salah satunya adalah faktor pergaulan bebas. Ini juga yang perlu kita sering-sering turun sosialisasi ke masyarakat untuk pencegahan ini kepada anak-anak remaja kita supaya bisa membendung dirinya, membentengi dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, utamanya ini pergaulan bebas yang apalagi kalau di bawah umur, ya kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya mau tidak mau itu harus dinikahkan kalau sudah ada. Iya.
Dari sisi pendidikan, seorang guru di sekolah setempat mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya tingkat pendidikan anak yang menikah dini. Anak-anak atau masih anak usia muda atau masih anak usia dini, tentunya mereka akan seharusnya mereka akan lebih menuntut pendidikan, tapi karena adanya pergaulan yang tidak terlalu mendukung sehingga menimbulkan terjadinya pergaulan-pergaulan yang menimbulkan atau mengakibatkan adanya pernikahan yang terlalu dini atau terlalu usia muda. Pendapat serupa juga disampaikan oleh salah satu korban pernikahan dini di desa ini. Ia bercerita bahwa kesehariannya setelah menikah memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu, sehingga keinginannya untuk berkumpul dengan teman-temannya tidak sefleksibel dulu. Biasa itu mau pergi nggak bisa mikir, bebas pergi. Masyarakat setempat juga mulai menunjukkan kesadaran terhadap bahaya pernikahan dini. Tingginya angka pernikahan dini di Desa Manyamba Induk menjadi tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk melindungi generasi muda dari dampak negatifnya. Dengan upaya berkelanjutan, diharap perubahan positif dapat segera terwujud. Tingginya angka pernikahan dini di Manyamba Induk membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, pendidik, dan masyarakat, diharapkan praktik ini dapat ditekan demi masa depan generasi muda yang lebih baik. Penanganan yang komprehensif bukan hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mencegah dampak sosial dan psikologis yang lebih luas di masa mendatang. Demikian rangkaian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih telah mengikuti program Kabar Pagi. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk ikuti informasi terbaru Sulawesi Barat di Gaben TV. Saya Hadira beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat pagi.